Hello children, Halo anak-anak, it's nice to see you all in this chapel video. senang bisa bertemu dengan kalian di chapel video hari ini. How are you today? Apa kabarnya hari ini? So really hope you are well. Bapak Rudi berharap kalian baik-baik saja. Before we want to learn God's word, we commit in this time into prayer. Sebelum kita memulai pelajaran kita serahkan hal ini ke dalam doa. Let's pray. Mari kita berdoa. Father in heaven, Bapa kami di surga, we thank thee for this chapel. terima kasih untuk chapel hari ini. We want to learn about thy word. Kami mau belajar tentang firman-Mu. First, we want to ask to forgiveness of our sins. Pertama-tama kami berdoa untuk mengampuni dosa kami. Cleanse us Bersihkan kami so we can worthy in front of you. supaya kami bisa kudus di hadapan-Mu. We pray Kami berdoa, and we commit in this time into your hands. kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. In Jesus' name, Di dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Amin. Last week, we have learned about when Jesus was a child. Minggu lalu kita belajar bagaimana Tuhan Yesus ketika dia masih kecil. But in this opportunity, we don't learn about Jesus. We learn about someone who called John the Baptizer. Minggu lalu kita sudah belajar tentang Tuhan Yesus, tapi minggu ini kita akan belajar tentang Yohanes Pembaptis. In Mark chapter 1 verse 2, Di Markus pasal 1 ayat kedua, if you have Bible in your home, let's open Mark chapter 1 verse 2. kalau kalian mempunyai Alkitab di rumah, mari kita membuka dalam Markus 1 ayat yang kedua. I will read to you. Kami akan membacakan kepada kamu. As it is written in the prophets, behold, I send my messenger before thy face, which shall prepare thy way before thee. Ayat kedua, seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Now, in this verse, we know John the Baptizer, also called messenger. Di ayat ini, Yohanes Pembaptis juga disebut sebagai utusanku. Because before Jesus began his ministry at age 30, Sebelum Tuhan Yesus memulai pelayanannya di umur yang ke-30, John the Baptizer is the man who preached in the wilderness. Yohanes Pembaptis ini berkhotbah di padang gurun To prepare ye the way of the Lord. untuk mempersiapkan jalan untuk Tuhan. It's found in verse 3. Di ayat yang ketiga, The voice of one crying in the wilderness, prepare ye the way of the Lord, make his path straight. ayat ketiga, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. The parents of John the Baptizer also Jews. Orang tua dari Yohanes Pembaptis adalah seorang Yahudi. His father name is Zechariah. Nama ayahnya Zakaria. He was a priest, Dia adalah seorang imam. and his mother name was Elizabeth. Dan nama ibunya adalah Elizabeth. Do you know who is Elizabeth? Siapa itu Elizabeth? I think if you follow this verse for the first time, you know who is Elizabeth. Kamu akan tahu bila kamu mengikuti dari ayat ini. Elizabeth is the cousin of Mary. Elizabeth adalah sepupu dari Maria. You know when an angel told Mary was conceived, Ketika
Maria hamil, dia diberitahukan oleh malaikat. And in that time, Elizabeth also conceived about 6 months. Dan juga Elizabeth mengandung 6 bulan. Nah, and Mary visited Elizabeth. Dan juga Maria mengunjungi Elizabeth. Now we want to see what that John the Baptist says in the wilderness. Dan kita mau tahu bagaimana apa yang dikatakan Yohanes Pembaptis di padang gurun. Nah, lesson 1. Pelajaran yang pertama, John preached the repentance. Yohanes Pembaptis menyuarakan pertobatan. In Mark chapter 1 verse 4. Dari Markus pasal 1 ayat keempat. John did baptize in the wilderness and preach the baptism of repentance for the remission of sins. Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. He preaching about repentance. Dia menyuarakan tentang pengampunan. Repentance for the remission of sins. Dia berkhotbah tentang pertobatan untuk pengampunan dosa. The question is, why we must repentance? Dan pertanyaannya adalah, kenapa kita harus bertobat? It is because all of us is sinner. Karena kita semua adalah orang-orang berdosa. As long as we live in this world, Semasa kita masih hidup di dunia ini, we can be sin. kita bisa berdosa. And the penalty of sin is death. Dan hukuman dari dosa adalah kematian. That's why every man can die. Jadi, kenapa semua orang bisa mati? But thank God for the remission. But thank God for the remission of sins Tapi mengucap syukur atas pengampunan dari dosa through the life and the death of Jesus Christ. melalui kehidupan dan kematian Tuhan Yesus. Jesus came into this world Yesus datang ke dalam dunia ini to represent us to live and obey all God's command. untuk mewakili kita, untuk dalam hidup, untuk taat pada Allah. Include he was baptized, Dan juga dia dibaptis. and Jesus died on Calvary to redeem of our sins. Yesus datang untuk menebus kita dari dosa. Mark chapter 1 verse 5. Markus pasal 1 ayat 5. And there went out unto him all the land of Judea and they of Jerusalem, and were all baptized of him in the river of Jordan, confessing their sins. Ayat kelima, lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Now we see so many people repentance and give his own to be baptized. Nah, kita tahu banyak orang yang datang untuk dibaptis, mengaku dosa dan dibaptis. Lesson 2. Pelajaran yang kedua, John is a humble man. Yohanes adalah orang yang rendah hati. John the Baptizer is a humble man. Dia adalah orang yang rendah hati. He knows his position in this world. Dia tahu posisi dia di dunia ini. He knows he's only a sinner Dia tahu dia adalah seorang yang berdosa. and not worthy to baptize Lord Jesus. Dia tidak patut untuk membaptis Tuhan Yesus. We can see in verse 7 to 8. Kita bisa lihat di ayat yang ke-7 sampai yang ke-8. And now you must know our position too. Dan kita harus tahu bagaimana posisi kita. As a student, Sebagai seorang pelajar, what do you want to show? What do you want to do to show that you are a humble man? apa yang kamu harus lakukan? Kamu menunjukkan kamu adalah orang yang rendah hati. You must study
very well. Kamu harus belajar dengan baik. The important things, you must study the words of God. Dan yang paling penting adalah kamu harus belajar firman Tuhan. You must pray every day Kamu harus berdoa setiap hari. because Karena I and you is the weak. saya dan kamu adalah orang yang lemah. We can fall into the sin if you don't ask God to make you strong and faithful. Kita bisa jatuh ke dalam dosa kalau kita tidak meminta Tuhan untuk menolong. You must ask God to make you strong. Kamu harus meminta Allah untuk membuat kamu kuat. And you must ask God to make you faithful. Dan juga meminta Tuhan untuk membuat kamu menjadi setia. For example, Untuk contohnya, in this pandemic situation, dalam situasi pandemik saat ini, we must obey the health protocol. kita harus menuruti protokol kesehatan. Use mask if you want to go out from your house. Kamu harus menggunakan masker ketika kamu berada di luar rumah. Don't be close with another. Jangan dekat dengan yang lain. And always wash your hands with soap or use hand sanitizer. Dan juga harus membersihkan tangan dengan sabun atau sanitizer. Lesson 3. Pelajaran yang ketiga, John obey Lord Jesus' command. Yohanes taat kepada Tuhan Yesus, perintah Tuhan Yesus. When Jesus asked John to baptize him, Ketika Tuhan Yesus memintanya untuk membaptis dia, John felt not worthy to do it. Yohanes merasa tidak pantas untuk melakukannya. But Jesus says in Matthew chapter 3 verse 15, Dan di Matius pasal ketiga ayat yang ke-15, and Jesus answered said unto him, Suffer it to be so now, for thus is become us to fulfill all the righteousness. Then he suffered him. Matius pasal yang ketiga ayat ke-15. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita pengenapan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. When John heard that word, Ketika Yohanes mendengar perkataan itu, John the Baptizer obey and do as Jesus command him. dan dia melakukan sesuai apa yang diperintahkan Tuhan. This is a good example for us. Ini adalah contoh yang baik untuk kita. We must obey the God command. Kita harus menuruti perintah Tuhan. When God command you to do something, Ketika Tuhan memerintahkan kamu untuk melakukan sesuatu, God will give you strength. Tuhan akan memampukan kamu, memberikan kekuatan. And God knows what the best thing for us to do. Dan apa yang harus kita lakukan yang terbaik. God command us to worship Him every Sunday. Tuhan memerintahkan kita untuk beribadah pada hari Minggu. And God will preserve and provide us. Dan Tuhan akan menyediakan dan menjaga kita To be able to do it. untuk bisa melakukan itu. The key is Kuncinya adalah we must trust in Him. kita harus percaya kepadanya. We must believe in Jesus Christ. Kita harus percaya kepadanya. And the question for all of us, Dan pertanyaannya untuk kita semua, do you believe Jesus Christ? apakah kamu percaya kepada Tuhan Yesus? Do you believe Jesus died for our sins? Apakah kamu percaya Tuhan Yesus telah mati untuk dosa kita? Do you believe Jesus was buried? Apakah kamu percaya Tuhan Yesus telah dikuburkan? And the third day, do you believe Jesus arose from the dead? Dan apakah kamu percaya pada 3 hari dia telah bangkit? Now Jesus is in the heaven. Dan sekarang Tuhan Yesus ada di surga. He waiting for us. Dia menunggu kita. He waiting for our repentance. Dia menunggu untuk kita bertobat. Now, do you believe in Him?
Dan sekarang apakah kamu percaya kepada Tuhan? Do you want to repent from your sins? Apakah kamu mau bertobat akan dosa-dosa kalian? And say, Dan berkata, Jesus, Yesus, help us. tolong saya. Today we have learned 3 lessons from John the Baptizer. Hari ini kita telah belajar 3 hal dari Yohanes Pembaptis. First, Pertama, John preached the repentance. Yohanes berkhotbah tentang pertobatan. Do you repent from your sins? Apakah kamu telah bertobat dari dosa-dosa kalian? Lesson 2. Yang kedua, John the Baptizer is a humble man. dia adalah orang yang rendah hati. Do you have this humble heart? Apakah kamu memiliki juga rendah hati ini? You must bow in front of Jesus to confess your sins. Kamu harus berlutut meminta pengampunan dari Tuhan Yesus. The third lesson, Yang ketiga, John the Baptizer obey the Jesus command. Yohanes telah taat kepada Tuhan. Bentar ya. Yang ketiga, Yohanes Pembaptis taat akan perintah Tuhan. Now Jesus command to you Sekarang Tuhan Yesus memerintahkan kamu to live for thee, untuk hidup untuk Yesus, to serve him, untuk melayani, to study thy words. untuk belajar firman Tuhan. Do you do like that? Apakah kamu telah melakukan itu? Children, Anak-anak, Sir Rudy hope you are believe in Jesus Christ. Bapak Rudi berharap kalian percaya akan Tuhan Yesus, To preach the repentance, untuk memberitakan pertobatan, to be a humble man, untuk menjadi rendah hati, and to obey the God command. dan juga menuruti perintah Tuhan. Let's pray. Mari kita berdoa. Father in heaven, Bapa kami di surga, we thank you for this time. kami bersyukur untuk waktu ini. We have learned about John the Baptizer. Kami telah belajar tentang Yohanes Pembaptis. Teach us Ajarkan kami so we can supaya kami tell to men about repentance. memberitahukan kepada semua orang tentang pertobatan, And teach us dan ajarkan kami to be a humble man. menjadi orang yang rendah hati, And teach us dan ajarkan to kami obey thy command. untuk menuruti perintah-Mu. Help us, God, Tolong kami ya Bapa, so agar kami we can be a good children. untuk kami menjadi anak-anak yang baik. We pray Kita berdoa in Jesus' name. di dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Amin.